Selamat bertemu kembali. Pada kali ini saya ingin membuat suatu modul yang sifatnya mudah untuk dipelajari. Hal ini berdasarkan pengalaman saya sendiri bahwa untuk mempelajari sesuatu kadang saya butuh lebih dari 1 kali, 2 kali untuk bisa paham betul materi yang saya pelajari. Karena itu merasakan kesulitan tersebut, saya ingin membuat suatu modul yang ringkas yang hanya 30 menit sehingga setiap orang yang ingin belajar bisa belajar dengan cepat dan dengan mudah dengan pemahaman yang lebih gampang. Nah, pada kali ini kita akan membahas satu materi yaitu tentang hue, chroma, dan value. Ketiga komponen ini sangat penting di dalam kedokteran gigi dan sangat berpengaruh pada estetika dari penambalan yang akan kita lakukan terutama pada kelas 4. Jadi selamat mendengarkan dan berharap agar 30 menit ke depan setiap orang yang melihat modul ini sudah langsung bisa hafal luar kepala apa itu hue, chroma, dan value. Ini adalah 3 komponen yang menentukan suatu warna. Latar belakang saya adalah public health dentist dan saya senang melakukan tindakan yang bisa melayani banyak orang. Saya senang mengajar sesuatu yang sulit supaya menjadi lebih mudah. Dan dalam hal ini pengalaman belajar komposit saya didapatkan saat saya mengambil kursus di Belgia dan di Finlandia. Sebagai dokter gigi, hal yang paling sulit ketika melakukan restorasi adalah restorasi kelas 4. Hal ini disebabkan karena ada bayangan hitam dari dalam rongga mulut yang terpancar keluar dan oleh karenanya harus kemudian kita tutupi agar bayangan hitam itu tidak terpantul keluar. Nah, untuk bisa menambal yang baik maka kita perlu paham tentang warna, dan warna itu dibentuk oleh 3 komponen. Komponen yang pertama disebut hue. Hue itu adalah warna-warninya. Jadi ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau, itu adalah disebut hue. Dalam hubungannya dengan kedokteran gigi, hue ini diwakilkan dengan kode A, B, C, D pada Vita Shade Guide. Komponen yang kedua yang menyusun warna adalah chroma. Dan chroma ini adalah intensitas dari satu buah warna. Jadi misalnya hijau, maka chromanya adalah bisa hijau muda, hijau tua, hijau daun, hijau toska, dan seterusnya. Dalam hubungannya dengan kedokteran gigi, maka chroma ini diterjemahkan menjadi A1, A2, A3, A3,5, A4 untuk hue A. Kalau untuk hue B, maka intensitasnya adalah B1, B2, dan seterusnya. Komponen ketiga yang menyusun sebuah warna adalah disebut value. Value ini artinya adalah derajat hitam putihnya dari sebuah warna atau brightness-nya. Jadi kalau tadi kita sudah lihat gambar ini sebelumnya very colorful, maka kalau diubah menjadi black and white itu adalah untuk melihat kadar dari value. Jadi semua warna punya kadar black and white-nya. Nah, jadi ini yang disebut dengan value. Dan pada gambar ini, pada gambar yang di atas, gambar ini terlihat lively atau bright,
tapi pada gambar yang di bawah terlihat dull, terlihat mati. Pada gambar yang di bawah yang terjadi adalah saya menarik komponen hitam putih itu dari warna ini, atau komponen value-nya diambil. Jadi ketika komponen value itu tidak ada, sebenarnya sebuah warna itu menjadi tidak bright, tidak lively. Nah, demikian juga saat kita menambal gigi, kita ingin agar tambalan itu tidak terlihat sebagai tambalan. Kita ingin dia terlihat seperti gigi asli yang lively, yang bright gitu ya. Jadi maka kita harus bisa mengimplementasikan pengetahuan tentang hue, chroma, value tadi ketika kita menambal gigi. Nah, kalau kita lihat gambar ini, sebuah gigi itu ternyata terdiri dari email, dan email itu ternyata tidak berwarna. Email itu translucent. Jadi selama ini yang kita pahami sebagai gigi ada warnanya itu sebenarnya adalah representasi atau pantulan dari dentin yang berada di bawahnya email. Nah, itu sebabnya ketika orang masih muda, emailnya masih tebal, maka gigi itu terlihat lebih putih, lebih bright. Sebaliknya, ketika dengan bertambahnya umur, email itu sudah terkikis, terpakai, maka warna email, warna dentin itulah yang keluar. Karena itu pada orang yang lebih tua, warna dentinnya lebih kelihatan, sehingga lebih kelihatan kuning. Sebaliknya, pada orang yang muda terlihat giginya lebih putih. Karena itu ketika kita mengatur Vita Shade Guide, mengingat bahwa lapisan yang paling luar dari gigi itu adalah representasi warna value, maka saat mengatur Vita Shade Guide harus diatur berdasarkan urutan value. Jadi berdasarkan brightness-nya. Kalau diatur berdasarkan brightness-nya, maka urutannya menjadi demikian. B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, dan seterusnya. Nah, ini berguna saat ketika nanti ada pasien datang dan pasien itu warnanya adalah misalnya C1. Kita tidak punya komposit warna C1 saat itu. Maka carilah value terdekat untuk menggantikannya. Karena itu, kalau ada pasien C1 dan kita tidak punya komposit warna C1, kita bisa menggunakan value terdekat, yaitu ambil warna A2 untuk tambalannya. Ini adalah pengaturan dari yang paling bright sampai yang paling gelap. Dan untuk memudahkan pemilihan warna email, maka dalam sistem pewarnaan komposit genial itu diatur berdasarkan umur pasien. Pada umur pasien yang muda, maka kita tinggal memilih genial yang warna JE atau disebut juga junior enamel. Sedangkan pada usia yang lebih dewasa, kita bisa menggunakan email yang kodenya AE atau adult enamel. Pada kondisi yang lebih tua lagi pasiennya, kita tinggal pilihkan untuk emailnya adalah senior enamel. Jadi dengan demikian kerja menjadi lebih mudah untuk pasien-pasien yang kode giginya hue-nya adalah range ini, bisa menggunakan warna JE untuk emailnya. Untuk pasien-pasien ini maka bisa menggunakan AE, dan untuk pasien-pasien ini bisa menggunakan SE sebagai warna emailnya. Nah, yang harus diingat
setiap sistem komposit dari setiap company punya translusensi dan opasitas yang berbeda-beda dan punya sistem warna yang berbeda juga. Karenanya dalam masa pandemi ini terutama kita ingin kerja bisa secepatnya selesai, namun hasilnya predictable. Untuk bisa mendapatkan hasil yang predictable atau sesuai dengan yang kita bayangkan, maka kita harus mempelajari setiap merek yang kita pakai dan kemudian menghafalkan translusensi dan opasitasnya. Jadi sama-sama dia kodenya A2, tapi kalau dia berasal dari company yang lain, maka translusensi dan opasitasnya akan lain. Nah, warna itu bisa kita ubah hanya dengan menambah derajat value-nya. Jadi bisa berubah jadi demikian kalau saya tambahkan sedikit brightness, sedikit warna putih. Dan dia bisa berubah jadi demikian kalau saya tambah sedikit warna hitam, grayness-nya saya tambah. Jadi sebenarnya ketika menambal dengan mengubah-ubah warna value, kita bisa mendapatkan warna tambalan yang berbeda juga. Kalau kita lihat gigi, maka gigi pun punya derajat opasitas dan translusensi yang berbeda antar bagian. Pada gigi depan, basically ada bagian dalam yang opak, ini disebutnya adalah dentin dalam. Dan di atas dentin dalam yang opak, itu ada dentin luar. Lapisan dentin luar itu lebih translucent dibandingkan dentin dalam. Dentin luar. Nah, di atas dentin luar itu ditutupi lagi dengan lapisan email yang lebih translucent lagi. Ini disebut email. Jadi dalam sistem komposit Genial, semuanya diatur berdasarkan umur. Karenanya, dentin dalam itu direpresentasikan dengan kode warna AO2 untuk yang muda, AO3 untuk yang lebih tua usianya, dan AO4 kalau yang lebih tua lagi usianya, lebih senior lagi. Dan warna dentin luar yang agak transparan ini itu diwakilkan dengan warna A1, A2, A3, A3 setengah, B1. Kemudian warna email pada orang muda adalah JE, pada orang yang lebih dewasa AE, pada orang yang geriatri kita gunakan SE. Jadi artinya ketika memilih komposit Genial, teman-teman tidak bisa hanya membeli warna A2, A3, A3 setengah, karena kemudian jika ditambalkan di kelas 4, maka dia punya derajat translusensi yang cukup besar, sehingga warna hitam dari dalam rongga mulut itu akan terbayang keluar. Nah, kalau kita mempunyai kasus kelas 4, maka tinggal dilihat dia kelas 4 ini patahnya seberapa besar. Kalau dia patahnya sebesar ini, maka tentu saja logikanya tidak bisa kita selesaikan hanya dengan satu warna. Karena patahan ini melibatkan translusensi dan opasitas yang berbeda-beda di antara bagian ini. Jadi contoh, misalnya bagian ini kalau saya mau replikasi, maka tentu harus menggunakan warna dentin dalam
atau dalam Genial ya pilihannya entah AO2 kalau dia orangnya masih muda, atau AO3 atau AO4. Kemudian bagian yang lebih luarnya harus saya tutupi dengan warna dentin luar yang sesuai umur juga. Kalau dia umur muda maka saya kasih A1 atau A2, yang lebih dewasa dikasih A3, yang lebih senior bisa diberikan warna A3,5. Lalu baru lapisan yang paling luar yaitu emailnya kita tutup dengan sesuatu yang lebih translucent dan sesuai umur juga, misalnya JE, AE atau SE. Dengan hanya menghafalkan ini dan memahami translusensi dan opasitas, maka kita bisa mengerjakan pasien dengan mudah. Contoh, suatu hari kita ditelepon dan pasiennya mengatakan bahwa anak saya jatuh dari sepeda dan giginya patah. Anak saya umur 12 tahun. Maka sebelum pasien itu sampai di tempat praktek, kita sudah bisa menyiapkan warna apa saja yang akan kita gunakan. Kalau dia umur 12 tahun, maka pilihannya adalah kita tinggal siapkan saja JE, kemudian A1 atau A2, dan kemudian warna AO2. Sudah, jadi hanya 4 ini saja bisa kita siapkan dan hasilnya akan predictable kalau kita sungguh-sungguh paham bagaimana menggunakan warna-warna ini. Gambar ini menunjukkan bahwa gigi kita itu terdiri dari dentin dalam yang opak, dan dentin dalam ini cukup panjang sehingga kalau kita ingin mereplikasi tambalan maka ingatlah bahwa bodi dentin dalam ini cukup panjang letaknya ya. Nah, kalau kita ingin lihat bagian-bagiannya maka bisa kita lihat dari gambar ini. Ini adalah email dan ini adalah dentin dalamnya. Dentin dalamnya, ini emailnya. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa email itu tebalnya hanya kira-kira 1 mm dan dentin dalam itu lebih tebal. Jadi kalau kita menggunakan komposit Genial, yang harus diperhatikan adalah kita harus punya AO lebih banyak daripada warna dentin luar maupun warna email. Dan karena kita berurusan dengan bahan komposit itu berbeda dengan bahan gigi. Karenanya syaratnya adalah warna email hanya boleh 0,5 atau separuh dari ketebalan email asli. Dan kemudian warna dentin luarnya menggantikan sisanya yang 0,5 mili dari email. Jadi warna dentin luar atau yang kita kenal dengan A1, A2, A3 itu justru letaknya adalah mengisi email, mengisi ruangan untuk email. Sebaliknya, warna dentin dalam ini yang kita kenal dengan AO dan opak itu harus diisi hingga setebal melebihi sedikit dari dentino enamel junction. Kemudian sisanya ruangan dibagi dua antara warna email yaitu JE atau AE tadi ya,
dan sisanya diisi dengan warna dentin luar A1 atau A2 atau A3. Nah, jadi kalau kita punya kelas 4 seperti ini, maka nomor 1 syaratnya adalah harus memblok bayangan hitam dari dalam rongga mulut dengan warna AO. Dan warna AO ini harus cukup tebalnya, karena semakin dia tebal, dia semakin radio opak. Tapi semakin dia kita letakkan hanya tipis, maka masih bisa tembus bayangan hitam dari rongga mulut. Jadi kapan ketebalan AO saya boleh berhenti adalah kalau saya sudah tidak bisa lihat lagi bayangan hitam dari dalam rongga mulut. Nah, menambal kelas 4 bisa secara direct, bisa secara indirect. Misalnya kita mau menggunakan pati untuk mencetak bagian palatal agar nanti tidak terlalu sulit memoles bagian palatal, atau kita sudah mendapatkan bagian palatal yang rapi. Nah, pasien biasanya sudah datang dalam kondisi patah kelas 4 begitu ya. Maka ada 2 opsi, yaitu kita cetak model kerja, dicor, lalu kemudian kita membuat waxing, dan kemudian setelah waxing selesai baru kita cetak dengan pati. Atau cara yang kedua adalah direct di dalam mulut pasien. Berarti patahannya tadi kita tambal dulu misalnya dengan bahan komposit yang sudah lama, tapi tanpa kita beri bonding sehingga dia tidak akan melekat erat. Kita bikin, lalu kemudian kita tinggal cetak dengan pati untuk mendapatkan palatal yang sudah rapi. Ketika mencetak dengan pati, maka perhatikan bahwa harus ada sedikit ketinggian dari pati tersebut supaya dia cukup kuat, dan kemudian pati ini harus mencetak sudut-sudut dari gigi. Patinya harus cukup lebar sehingga dia stabil, jadi jangan sampai kita menekan dengan jempol kita misalnya sehingga dia terlalu masuk. Ini adalah hasil yang kita inginkan, dan kita bisa melihat bahwa ujung-ujung dari insisal itu tercetak. Sesudah itu kita kembali lagi kepada pasien, dan kemudian kita beri teflon tape pada gigi-gigi yang di sebelahnya agar tidak melekat. Lalu kita gunakan pati tadi dan kita membuat cangkang palatal. Cangkang palatal tentu saja dia lapisan terluarnya adalah email, maka kita pilih warna JE dan ketebalannya hanya boleh 0,5 mm. Karena itu dia akan bening dan tembus cahaya seperti ini. Lalu kemudian untuk proksimalnya kita bisa gunakan matriks garisan yang bentuknya seperti ini, sehingga dia nanti membentuk titik kontak baik. Seperti ini peletakannya. Kemudian kita membuat bagian proksimalnya. Bagian proksimalnya juga warna email, maka kita berikan warna JE atau SE atau AE. Sesudah itu kita isi dengan warna AO2. Dan warna AO2 ini harus cukup panjang tapi menyisakan sedikit area di insisal. Dan kemudian AO2 ini harus cukup tebal sampai di perbatasan sedikit di atas dentino enamel junction, supaya bayangan hitam dari rongga mulut tidak terpancar keluar.
Jika diinginkan, kita bisa menggunakan TE. TE itu adalah translucent enamel, biasanya untuk menonjolkan kalau kita pada AO itu membuat mamelon. Ini misalnya adalah body AO-nya. Dan kemudian ada mamelon karena gigi sebelahnya ada mamelon, maka daerah ini yang kemudian kita isi dengan TE supaya warna AO-nya lebih nampak. Kemudian di atas AO dan TE kita tutup dengan selapis tipis warna email warna dentin luar atau A2 A1 ya, dan hanya 0,5 mili saja ketebalannya, tidak boleh tebal-tebal. Dan kemudian terakhir kita tutup dengan JE, juga hanya 0,5 mili jika emailnya adalah 1 mili. Jika emailnya cuma 0,7, maka tadi 0,7 harus dibagi 2 ruangannya. Hasil akhirnya akan menunjukkan hasil yang mengkilap seperti ini. Dan kemudian untuk menghilangkan air inhibition layer, maka kita lapisi dengan glycerin pada lapisan yang terakhir, lalu kemudian sinar, gliserinnya hilangkan, baru kemudian kita poles. Polesnya ringan saja, dia sudah langsung mengkilap dan kelihatan sehat seperti gigi asli. Jadi sebagai kesimpulan, ada 3 komponen warna yang penting, yaitu hue, chroma, dan value. Dan ternyata gigi kita itu juga terdiri atas hue, chroma, dan value, di mana dentin dalam itu adalah perwakilan dari hue. Hue itu artinya dia karena di dentin dalam, dia juga artinya dia opak, tidak tembus cahaya. Kemudian dentin luar adalah bagian yang lebih transparan, lebih translucent, dan itu diwakilkan dengan warna chroma. Sedangkan bagian email itu adalah bagian yang paling translucent dan diwakilkan dengan warna value. Nah, setiap bahan komposit dari setiap produsen punya karakteristik warna yang berbeda. Karenanya penting untuk mastering opasitas dan translusensi setiap merek ini. Dalam kaitannya dengan Genial, maka bagian hue atau yang opak itu bisa digantikan dengan AO2, AO3, atau AO4. Sedangkan bagian dentin dalam yang lebih translucent itu bisa digantikan dengan A1, A2, A3, A3,5, B1 atau B2. Dan bagian yang terluar untuk email itu bisa digantikan dengan JE, AE, ataupun SE yang merupakan warna value. Nah, untuk bisa mendapatkan tambalan yang kelihatan seperti gigi asli maupun gigi yang sehat, maka ternyata perlu bagi kita menambahkan komponen value ke tambalan yang kita buat. Demikian modul ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.